Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Hari ini sudah malam ya, jadi ini sudah jam setengah 10 malam. Karena saya mau edit video yang kemarin sama hari ini, jadi saya bikin videonya. Jadi hari ini hari ke-50 atau ke-51 dari Mami Makeover, dimana banyak sekali yang bertanya-tanya, kan Nona sudah mulai aktif lagi, apa semua itu jahitan sudah baik kah, apakah semua itu, seperti saya janji saya akan kasih tunjuk kalian lagi bekas lukanya, bekas ininya setelah tadi pagi di foto. Seperti biasa kawan-kawan, saya akan kasih tunjuk kalian tuh bagian yang perut, habis itu kita zoom, karena kalau tidak di zoom pasti dikasih turun sama YouTube ya. Jadi kita jalan pelan-pelan sampai kalian lihat bekas-bekas lukanya. Menurut Kakak Nona, dengan saya mulai aktif lagi, jalan lagi, malahan bengkak-bengkak itu dia cepat turun. Jadi timbangan sudah 72, dari waktu balik itu 74, waktu sebelum ke operasi juga 74, karena banyak yang tanya timbangan berapa. Jadi pada saat Kakak Nona sebelum ke Korea, Kakak Nona punya berat 74. Tapi sebelum itu 3 bulan sebelumnya Kakak Nona sudah kasih turun badan dari 86 ke 74. Pada saat berangkat ke Korea itu 74 kilo, balik tetap 74 kilo karena dengan bengkak-bengkak. Nah, setelah sekarang sudah 50 hari, ini sudah 72 kilo. Pada saat kembali juga tetap 74 kilo. Sebelum saya kasih tunjuk kalian bagaimana sekarang bekas lukanya ya. Sebelum itu saya akan kasih tunjuk kalian sedikit video sebelum dan pada saat kemarin ini. Jadi buat yang sudah lihat di Reels di Instagram dan di Facebook, bahkan mungkin ini saya akan kasih masuk di Reelsnya di YouTube. Jadi kalian boleh lihat. Dan setelah itu kita lihat bagian badan bagaimana lukanya. Jadi sekarang kawan-kawan, Kakak Nona sorong di sini. Jadi kalian lihat di sini Kakak Nona taruh. Ya, jadi Kakak Nona diam sejenak supaya kalian bisa lihat. Saya akan jelaskan dengan dubbing suara supaya lebih baik ya kawan-kawan. Sekarang kita lihat. Video yang kalian lihat ini saya ambil pada saat tanggal 15 Januari di VIP Room View Second House. Dan kalian bisa lihat perbedaannya tuh sangat jauh sekali. Kakak Nona betul-betul cuma di bagian perut saja yang banyak lemaknya. Dan video ini tanggal 6 Maret setelah saya balik dari salon. Saya ambil baju yang sama yang saya pakai lalu dan saya buat. Di sini kawan-kawan saya akan kasih tunjuk kalian foto di hari berikutnya. Saya bekas luka yang masih tertinggal seperti ini modelnya, dan akan saya zoom supaya kalian bisa lihat lebih dekat bekasnya. Jadi bekasnya itu betul-betul sudah tertutup, pusar bahkan sudah mulai muncul. Dan yang sekarang Kak Nona lagi proses di mana saya harus menghilangkan dia punya warna hitam-hitam dan tebal-tebal dari rasa bekasnya. Jadi ini Kak Nona pakaikan silikon salep sama silikon pad dan bagian payudara tanpa kita angkat, modelnya seperti ini lipatannya ya. Dan setelah itu kalian boleh lihat ini lipatannya di bawah payudara. Kalian bisa lihat ini kayak ada lubang dikarenakan waktu kembali dari Korea itu Kak Nona dapat sial angkat-angkat saya punya bagasi bolak-balik sampai 5 kali dari mesin, sehingga tidak sadar kalau saya punya luka tuh terbuka sedikit. Tapi untungnya sekarang sudah tertutup, kering, tapi kelihatannya berlubang. Jadi sekarang seperti kalian lihat saya punya garis ke atasnya tuh betul-betul sudah rapat sekali, bahkan sampai ke bagian puting susu juga sudah rapat sekali kawan-kawan. Jadi Kakak Nona sudah mulai taruh salep silikon sama salep yang untuk mengurangi tanda hitamnya, dan saya tutupkan dengan silikon pad. Jadi seperti kalian lihat di sebelah kiri kanan dari luka yang lubang itu seperti memar-memar, itu kawan-kawan karena Kakak Nona punya kulit tidak tahan dengan plester yang dari rumah sakit, sehingga pada saat plester dicabut saya punya kulit juga ikut tercabut, sehingga saya stop pakai plesternya. Selamat pagi kawan-kawan. Jadi ini pagi, belum jam 10 saya sudah mau jalan. Jadi hari ini saya mau bikin rambut. Jadi saya punya keriting-keriting di rambut ujung ini mesti dibikin.
mungkin potong sedikit lagi, kita lihat saja. Yang penting hati dia cuci rambut, nanti di situ dia cucikan. Kita jalan, karena dari sini ke situ sekitar 20 menit. Belum ada mobil, jadi pakai om punya mobil kan ya. Kita jalan ke situ. Jadi ini saya punya teman, berhasil punya teman, jadi sekarang jadi saya punya teman ya. Let's go, kita jalan. Mau kasih lurus itu rambut yang segini. Jadi ini namanya rambut di keratin, Brazilian keratin. Jadi tadi sudah ditaruhin cuka ya, obatnya, tapi itu dari cuka alami. Terus habis itu dikeringkan baru dicatok. New stylist. Boy. Thank you. Video. So, sudah selesai. Dikasih volume sedikit. Thank you. Jadi sudah bisa pulang. Jadi kawan-kawan, ini sudah selesai. Dikasih volume supaya rambut dia tidak itu. Jadi kalau Nona keratin rambut, karena Nona punya rambut ombak, dia sudah tumbuh segini, jadi cuma segininya saja yang dikeratin. Sudah ini yang ke 3 kali, ya. Let's go. Sekarang sudah di mobil, om mobil. Kita pulang ke rumah, dari sini 30 menit. Kita sampai di rumah baru kita bikin reels. Halo kawan-kawan, jadi sudah sampai di rumah dan di luar matahari terik sekali. Tadi Dani sudah telepon, dia bilang ayo kita jalan. Jadi saya bilang ayo. Dia kasih selesai dulu, dia punya apa-apa. Karena Nona bikin kopi, minum kopi. Dia datang juga minum kopi dulu. Karena Nona mau bikin video reels. Terus begini, Nona hari ini seperti ini. Tunggu, kasih selesai kopi dulu. Baru karena Nona mau jalan, hari ini kegiatan mesti kirim barang, tapi harus belanja dulu karena mau beli teh apa untuk mau dikirim. Terus mau kirim barangnya mesti vacuum cleaner rumah karena sudah 3 hari tidak di vacuum cleaner. Itu saja, jalan saja mungkin sudah makan 2 jam karena jalan yang baru itu kemarin lumayan sampai betis agak kram sedikit. Hari ini sudah agak mendingan, jadi nanti kita lihat bagaimana, tapi yang jelas tidak boleh dipaksa ya. Let's go. Halo kawan-kawan, jadi kamu lihat rambut bagus ya. Jadi rambut itu tidak bikin apa-apa, karena Nona tidak cocok rambut panjang. Buat yang selalu bilang-bilang karena Nona potong rambut, karena Nona tuh rambut harus memang dari sini di depannya pendek begini, dia ini sampai ke bawah karena rambut ombak sekali, ombak yang kalau dia tergulung-gulung dia naik. Jadi sebelumnya kalau lihat di sini kan ombak sekali, sekarang sudah hilang. Sebelum Danis datang, di luar kalian lihat matahari begini terang, sampai itu cantik sekali. Di luar bunga-bunga belum terlalu mekar, tapi saya punya bunga di belakang sudah mekar ya. Jadi saya mau kasih tunjuk kalian, karena Nona sudah ganti celana yang untuk dingin. Jadi, kan ini bagus toh. Kita sudah lenten duluan. Jadi ini betul-betul asik sekali jalan di luar kalau ada temannya. Jadi ayo yang lain siapa? Matahari bagus, jadi kita pose dulu kan kawan. Jadi kawan-kawan ini sudah siap, kita mau jalan. Jadi kita kasih nyala 11 derajat di luar, tanggal 6 hari ini. Kita kasih nyala app walk start. Ya, ini sudah mulai. Let's go. Baju yang ini karena kawan-kawan di luar itu kelihatannya matahari tapi dingin, dan ini celana itu yang ada ininya untuk yang dingin ya. Mari kita jalan. Jadi kawan-kawan kita sudah jalan, dan Danis mintanya jangan 9 kilo kayak kemarin, 8 kilo saja. Jadi kita jalan. Yes. Kalau ada matahari kayak begitu, semua orang Belanda tuh senang sekali keluar, jalan, main di luar.
kayak gitu. Tuh ada angsa di belakang. Akhirnya kawan-kawan sampai di rumah dan kawan Nona rasa aneh ya karena mataharinya panas sekali, terus udaranya dingin jadi panas ini. Mandi keringat, buka ini dulu, terus kita lihat jamnya. Jadi udara dari atas tuh panas bikin perasaan kayak aneh gitu. Let's go, kita lihat sudah berapa jalan. Jadi kita jalan 8,76 kilometer. Berapa di kau punya? Hoeveel? 78. Stop. Yes. Dan supaya dia masuk di dalam itu. Di sini trekking dari saya punya jalan hari ini kawan-kawan. Jadi kita jalan 8,76 km, 1 jam 48 menit, 11,7 km per kecepatannya lah istilahnya. Dan ini petanya yang kita jalankan. Jadi buat Danis ini jalan yang kedua kali. Jadi dia masih ngos-ngosan, masih tarik nafas karena dia habis sakit ya kawan-kawan. Jadi ini Kakak Nona punya makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kakak Nona lagi pengen makan toge sama perai banyak-banyak. Terus Denis makan bakso sama dimsum. Terus mau kasih habis ayam yang bikin sup itu. Selamat makan. Nah kawan-kawan, jadi hari ini tadi sudah habis jalan. Terus orang ambil makanan. Teman yang Guido tuh ambil makanan yang dari kemarin dia baru ambil tadi. Setelah itu siapa yang teman Vietnam datang. Di situ duduk. Anak-anak makan. Kita duduk di ruang tamu. Tapi sekarang Kak Nona mau pergi toko beli teh sama mau beli butter. Mau bikin nastar lagi ya untuk video YouTube dan sebagainya. Jadi by the way mobil nanti ya baru bisa diambil hari Senin depan. Jadi 4 hari lagi ya. Makanya sekarang ini daripada pergi naik sepeda Kak Nona bilang deh kok saya dulu pergi ke toko. Gitu. Jadi mari kita pergi karena saya mesti beli butter untuk mau bikin nastar lagi. Masih ada 4 kilo to go yang untuk order punya ya. Kakak Nona mesti siap-siap. Jadi kawan-kawan Om ada tamu. Terus Kakak Nona mau kasih bersih dapur sambil ngurus ayam. Ayo, kita lihat ya. Bikin kopi dulu untuk tamu. Jouw ook koopet? Ja, ik ook. Kijk, als er 1,25 moet, dan moet je 30 euro. Daar kijk, dan is 12 euro. Dat is nodig hoor. 1,25. Ja, dat is wat hij niet verhaalt, die op het nul en gewoon open. Nee, maar nu moet het doen. Nee, maar dat onder is nog even ja. Ja, ik denk dat er al. Kawan-kawan Om lagi meeting sama dia punya teman Dauve Club, jadi klub merpati di mana dia penning masternya atau bendahara. Mereka berbicara tentang season untuk klub merpatinya mereka. Jadi Kak Nona nih sambil menyimpan beres-beres, bikinkan mereka kopi dan juga Kak Nona mesti rebus ayam sup buat saya makan besok dan saya rebus ayam buat bikin perkedel besoknya. Jadi perkedel ayam ya kawan-kawan, nanti kalian lihat. Saya sudah pernah bikin videonya dalam YouTube. Di sini video saya kasih cepat supaya tidak lama dan kegiatan yang ini nih tuh lumayan lama ya. Sehingga ya dipercepat lebih bagus kan kawan. Jadi minta maaf kalau ada yang tidak suka, tapi yang jelas beginilah kegiatannya Kak Nona tiap malam sebelum ke tempat tidur harus bereskan dapur dulu. Kak Nona tidak akan bisa naik tidur kalau saya punya dapur itu belum bersih. Ayam 1 ekor ini ayam kampung ya, jadi dia harus betul-betul direbus lama. Terakhir Kakak Nona lebih suka makan ayam kampung daripada ayam potong. Dan daging dada ini daging yang sudah dipotong-potong. Kebetulan saya punya toko Afghanistan tuh jual murah, dia tawarkan Kakak Nona 2 kilo, saya ambil. Jadi saya kadang-kadang kalau ada daging dada murah saya bikin untuk mie ayam atau bikin abon ayam atau bikin sesuatu pokoknya yang butuh daging ayam kawan-kawan. Nah
sambil membersihkan dapur, rebus ayam, dan yang lain-lain. Kalian lihat juga saya punya nasi, saya punya kuah yang sisa dari kemarin tuh saya bungkus per satu-satu mangkok, saya masukkan freezer. Dan nasi juga, tapi nasi besok baru saya kasih masuk karena masih panas kawan-kawan ya. Ini daging ya, daging ayam tok kawan-kawan. Lanjut saya kupas bawang bombay untuk saya punya sup dari saya punya ayam yang akan saya rebus. Jadi ayam ini saya rebus malam ini dalam rice cooker dengan kecepatan yang paling tinggi tuh yang masak kue. Besok pagi saya bangun dia sudah matang kawan-kawan, tapi belum lembek. Jadi saya masak lagi sekali besok paginya. Terus siang saya sudah bisa makan ayam yang sudah lembek sekali, terus enak dimakan gitu. Jadi saya cuma pakai bumbu itu bawang bombay dan jahe, garam, itu saja kawan-kawan ya. Karena terakhir-terakhir Kak Nona lagi senang makan yang sup-sup yang kuah-kuah, berhubung lagi dingin sekali kawan-kawan. Je mag die kip heel niet overal. Wat is er zo? Dat moet ook wat? Dat is toch erg jongens? Ja, dat is het allemaal in deze wereld. Nee, ik ben ook niet. Hè? Ja, het is niet normaal. Leven in elkaar. Ja, dat vind ik ook geen worden. Als ik zeg stoppen mee, dat ik wil trainen, weet ik het, dan stop ik ermee. Ja, maar dan? Ja. Ja, dat gaat allemaal niet meer vanzelf zoals het al die jaren. Sambil bikin kopi yang kedua kawan-kawan, di sini saya kasih bersih saya punya dapur. Kalau Om yang masak itu pasti kiri kanan berantakan tiap hari, tiap malam ini Kak Nona punya jatah kasih bersih dapur kalau Om yang masak. Jadi beginilah situasinya Kak Nona. Saya kasih tunjuk kalian dapur tiap malam harus dibersihkan seperti ini. Sampah-sampah harus dibuang, kalau tidak nanti banyak lalat buah. Dan di sini karena mau kasih kalian, Kak Nona punya tempat sampah itu tersembunyi di dalam lubang gitu ya. Jadi kalian tidak pernah lihat ada tempat sampah karena tempat sampahnya tuh kayak di dalam lemari gitu kawan-kawan. Minta maaf kawan-kawan, Om dan dia teman-teman ribut sekali di sini karena kasih beres saya punya sampah-sampah. Lanjut saya kasih tunjuk kalian saya punya belanjaan sama saya punya teman Vietnam tadi. Kita beli apa-apa saja. Jadi Kak Nona punya belanjaan tuh ini. Kak Nona beli teh karena kita mau kirim, dan saya punya tepung untuk bikin martabak sudah habis. Saya selalu stok per 4 biji. Butter Campina yang saya beli sekarang nih karena saya mau bikin nastar lagi, resep untuk 6 kilo. Dan saya punya susu untuk minum kopi, dan di sini begini modelnya Kak Nona kalau simpan. Saya punya tepung-tepung dan lain-lain kawan-kawan, gula. Jadi selalu ada stok di rumah karena kan kita nih penjual ya kawan-kawan ya. Jadi di bagian sebelah sini tempat kerjanya Kak Nona, kalian jangan kaget itu banyak sekali makanan, stok barang sehingga kita bisa bikin kue, bisa bikin apa, semuanya tuh ada. Jadi betul-betul kayak toko kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan, video ini sampai di sini. Bye bye.